Loh, Mas, Mas, kejar, Mas, ayo Mas, ya, Mas, kejar ya Mas. Loh, melawayune beanter ya Mas. Kejar. Mas, maksudnya apa Mas? Coba tanya, kenapa orang? Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya, salam rahayu. Baik teman-teman, jadi kali ini kita ada di mana ini Mas Kur? Kita berada di sebuah daerah Pacet ya, di mana kita melihat sebuah tempat yang Jadi mohon maaf teman-teman, pada saat proses opening kita di awal terjadi beberapa kesalahan teknis, dan pada saat kita datang ke sini juga hujan lebat sekali yang mengharuskan kita berteduh dulu. Kemudian setelah berteduh baru kita bahas lagi tentang sejarah dari tempat ini. Jadi kali ini kita sedang berada di Sumber Jubel yang terletak di Pacet, Mojokerto, Jawa Timur. Oke ya, setelah hujan reda, kita akan coba melanjutkan explore kita hari ini di tempat Sumber Jubel. Sumber Jubel, tempat yang dimana terkenal dengan keangkerannya. Namun terdapat sejarah ya pastinya Mas ya di tempat ini. Secara turun-temurun. Sejarah pasti. Tidak mungkin bangunan ini hanya langsung berdiri, ini pasti melalui proses panjang. Dan menurut sejarahnya, dulu waktu proses pembangunan ini menghabiskan dana yang cukup lumayan banyak, seperti itu ya Mas. Ya. Itu juga banyak memakan korban. Nah, proses pembuatan ini juga sangat teliti banget ya. Maksudnya itu seperti ini. Bahan-bahan harus bagus. Saya pernah dengar dari seorang ketua desa. Dulu itu waktu pengambilan pasir aja di sungai ya, itu diayak sedemikian rupa jangan sampai pasir itu tercampur dengan bahan-bahan lain. Oh gitu ya Mas. Harus bahan-bahan yang bagus untuk pembuatan. Apa itu Mas? Ini. Mas, ada suara Mas dari depan Mas. Ada suara seperti benda jatuh, seperti benda jatuh. Ya. Iya. Coba kita lihat, kayak ada orang jatuh gitu loh Mas. Ya, memang kita harus hati-hati kan di sini. Ini licin loh Mas. Karena kan memang tempat ini kan terkenal dengan angkernya ya. Selain itu banyak orang juga sering mendengar sebuah jeritan ya. Jeritan Mas. Karena dulu memang orang-orang penduduk sekitar dipaksa untuk melakukan sebuah pekerjaan ya dengan upah yang tidak pantas kalau waktu itu ya. Oh iya, yang Romusa itu ya Mas ya. Ada juga yang tidak diberi upah ya, gitu. Oh, tidak diberi upah tapi mereka dikerjakan bagai mesin seperti itu ya Mas ya. Iya betul. Ada beberapa cerita juga pernah kita dengar ya, di situ dulu itu pada waktu memperkerjakan itu dijaga seorang noni Belanda. Oh, noni Belanda. Mas lihat Mas pohonnya Mas. Oh, besar Mas itu Mas, depan Mas pohonnya Mas. Oh, terus noni Belandanya seperti apa lagi Mas? Ya, sering menampakkan diri di depan ini. Seperti panggungan ini. Di tempat panggung ini ya? Iya, betul. Jadi teman-teman, menurut cerita yang beredar, di tempat panggung ini sering nampak seorang noni Belanda. Seperti itu. Iya, seperti sedang memantau para pekerja. Seperti itu. Iya. Nah, itu kayaknya di depan itu ada seng ya. Coba ya, tak cek ya. Teman-teman sih. Ini kamera aku tak taruh dulu ya Mas. Pegangin kameranya ya Mas. Oke, ya. Siap. Saya cek dulu ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Ini dia tadi yang bahannya tidak main-main. Dan di sini tuh bener-bener seng ya. Dan ini tuh seng yang kualitasnya itu memang sangat bagus ini Mas. Ini, dan teman-teman bisa lihat ya. Dari struktur bangunan sebelah kanan dan kirinya ini, loh, keras ya Mas ya, kokoh. Dan penataan ini juga tidak rusak loh. Berat 100 tahun. Oke, saya kembali lagi Mas. Oke Mas, kita coba lihat yang sebelah sini. Wah, ini bangunannya adalah bangunan Belanda sekali ya Mas ya. Bangunan Belanda khas era Belanda ya. Seperti bangunan kayak apa namanya, kayak rumah-rumah itu loh, TV. Ya, ciri khas Belanda. Bangunan kokoh dengan angin-angin di bagian atas. Tepat di dalam ini, bangunan ini yang seperti ada sebuah goa gitu.
Oh, atau ada mungkin gua. mata air sumbernya di situ. Oh Bisa iya dibuka, ya. Oh iya, coba Mas bisa kita dibuka. buka ya Mas ya. Coba, ayo kita mendekat Mm-mm. satu persatu, bisa. Ya, kita coba lihat lebih dekat. Nah, diperlihat nggak ada bawah center, nggak ada ya bawah center. Nggak ada Mas, aku nggak bawa senter ya Mas. Dalam loh lokasi ini. Oh, jadi paling tidak kita udah tahu Mas ini Ya. Gimana kalau lokasinya. coba masuk ke dalam? Jangan Mas, Jangan ya. nggak berani Mas. Mm. Oke, di sini juga Jauh ada ya sekali. sebuah jembatan yang melintas ke sana. Iya, ini jembatannya kayaknya kokoh sekali juga ya Mas ya. Iya. Jadi jembatan ini dibuat untuk mengakses letak itu ya Mas, Padahal air yang berikutnya di seperti sana itu kan ya. nggak ada kayak ada ruangan atau apa. Kenapa kok diberi jalan ya? Iya, untuk apa itu Ayo Mas? coba kita lihat. Kenapa kok diberi jalan seperti ini? Sedangkan di sana tidak ada tempat ataupun ruangan, mungkin apakah dipakai untuk mengintai atau mungkin tempat-tempat secara untuk melihat dari jarak tinggi? Bisa jadi mungkin Mas, bisa jadi Mas. Karena otomatis pada era tersebut, pada masa era kolonial Belanda, juga banyak pribumi yang menantang atau seperti itu ya Mas ya. Iya. Coba dilihat Ayo, sana. Ayo. coba ya Mas ya. Saya jalan ya Mas ya. Ya, salah satu aja. Oh satu-satu Nah, ya sini Mas. cek sana. Ayo. Oh saya ya Mas ya. Coba cek sana. Seperti apa di sana? Jadi teman-teman, dari bangunan ini mungkin muat 2 orang ya, mungkin ini muat 2 orang. Jadi dari struktur bangunannya pun sangat kokoh. Di bawahnya ini juga ada penyangganya, itu juga buatan seperti kalau zaman kita sekarang kan mungkin pakai batu bata yang ditata. Ini sepertinya bukan dari batu bata, tapi dari batuan. Nah, batuan-batuan kali seperti itu ya. Coba saya akan ke sebelah sini. Nah, di sini terdapat batuan-batuan seperti batuan-batuan yang disusun dengan menggunakan semen. Entah pada masa itu semen sudah ada atau belum, tapi ini terlihat sekali ya struktur bangunannya. Ini yang membuat bangunan yang menampung air ini terlihat sangat kokoh sekali. Nah, seperti itu. Jadi Mas Kur, dari bangunan ini benar-benar sangat kokoh, terlihat sangat kokoh sekali. Memang kalau kita lihat butuh persiapan penuh untuk membuat sebuah bangunan. Mungkin ada arsitektur di waktu itu ya. Seorang arsitek yang benar-benar merancang dari segi apapun, kekuatan apapun untuk membangun bangunan-bangunan yang dibangun itu sangat kokoh ya. Nah, ini adalah di Patirtan di era-era kerajaan. Era-era kerajaan. Dan kemudian Patirtan ini terkena bencana ya. Bencana. Ada sebuah bencana yang maha dahsyat di waktu itu. Sampai-sampai tempat-tempat bekas-bekas peninggalan kerajaan itu terkubur oleh erupsi Gunung Kelut. Jadi sebelum bangunan ini berdiri, dulu di sini ditemukan peninggalan-peninggalan kerajaan seperti itu ya. Ya, itu berupa apa itu, Mas? Ya, untuk lain-lain kita juga belum tahu pastinya seperti apa, tapi dari cerita-cerita sejarah lokal dan juga bentuk-bentuk peninggalan dari sekitar-sekitar sini, ini kelihatannya di era-era akhir Majapahit. Di akhir Majapahit. Jadi pada saat runtuhnya Majapahit, pada saat itu juga terjadi erupsi gunung meletus ya Mas? Gunung meletus, Gunung Kelut ya. Gunung Kelut, seperti yang ada di situs Gumitir yang terkubur itu ya. Dan banyak-banyak situs lain yang terkubur. Belum sampai situs yang berada di tempat atau lokasi ini ditemukan, sudah dibangun sumber jubel ini ya Mas? Jubel ini ya. Ya, jadi sumber jubel ini digunakan untuk perairan berbagai daerah. Jadi air yang berada di wilayah Pacet ini yang sangat melimpah ini diolah oleh Belanda untuk kemudian dialirkan ke beberapa daerah, mungkin salah satunya ke Surabaya, Jombang, dan sekitarnya. Ya, betul sekali. Dan di depan kita itu ya, itulah katanya yang tempat yang sering muncul sosok ular ya, ular raksasa ya, dan juga genderuwo ya. Kalau tinggi besar yang bertaring genderuwo ya. Jadi memang tempat ini memang sangat angker sekali ya. Jadi dari kita tadi masuk sudah merinding,
kemudian jalannya yang sudah memang ekstrim ya untuk sampai ke tempat ini. Gimana? Kita melanjutkan? Oke, kita mungkin lanjut ke bagian atau sumber ke sumber 1 bisa lewatnya? Ada sumber 1. Bisa ya? Ada. Oke, kita coba ke. Cuman jalannya ini sempit, jalan setapak. Yang memungkinkan kita nggak bisa bersamaan jalannya. Oke, jadi Coba kita jalan satu-satu ya. Pak Didi sih. Oke, jadi karena teman-teman jalan ini tuh sangat begitu sempit, jadi kita harus ekstra pelan-pelan. Dan juga berhubung tadi itu habis hujan, jalannya itu memang bukan agak lagi ya, memang sangat licin. Jadi kita harus benar-benar berhati-hati melewati jalan-jalan yang menuju ke pertitaan berikutnya. Seperti itu ya Mas Kur. Ini sumber utama kayaknya ya? Oh, sumber utama. Iya. Oh, bukan ini bukan sumber utama ya. Yang di depan kita nanti? Sumber utamanya ada. Oh, yang ini sumber utama ya? Yang tadi sumber utama. Ya, sumber utamanya yang tadi, Mas. Ini ya. Lain. Yang juga masih deras ini sumbernya. Oh, sumbernya deras. Nah, ini ya. Harus sangat berhati-hati karena akhir-akhir ini rawan sekali ya sebuah bencana-bencana ya. Iya, rawan longsor ya, Mas. Di daerah pegunungan yang kemarin ada di daerah Batu yang banyak memakan korban juga 10 orang ya. Karena melihat ini medannya juga ada medan yang rawan dengan longsor juga. Rawan longsor juga. Nah, ini batuannya besar-besar sekali. Batuan-batuannya sangat besar sekali. Sejadi ngelundung lumpur penceng gitu ya. Waduh, jangan ya. Jangan sampai ya. Apa itu ya Mas ya? Biru-biru ya, yang terlihat di sebelah kiri ya. Sebelah kiri kita teman-teman bisa lihat di situ ada bangunan berwarna biru. Pemandangan di sini bagus loh. Bagus ya Mas ya. Bagus banget. Bagus banget. Wah, kita harus benar-benar berhati-hati Mas. Jadi teman-teman dengan datang ke tempat ini kita juga memberikan pelajaran besar ya, bahwa apinya, bagusnya struktur bangunan Belanda dan bagaimana kerennya era Belanda dulu mengolah air sedemikian rupa. Nah ya, yang bagian bawah itu teman-teman itu bisa kita lihat. Nah itu sumbernya masih besar sekali itu loh Mas, airnya Mas. Airnya besar banget. Ya, jadi benar-benar air-air ini tidak dibiarkan terbuang begitu saja, diolah dengan sangat bagus, dengan sangat apik oleh Belanda pada masa itu ya Mas ya. Dalam pengerjaannya Belanda tetap memberikan peran besar kepada pribumi ya dalam pengerjaannya ya. Jadi Belanda itu hanya memikirkan gagasan seperti itu ya Mas ya. Memikirkan gagasan yang mana kita bisa saksikan sampai sekarang peninggalannya Belanda. Dan kita juga bisa rasakan manfaatnya, yaitu airnya ya melimpah. Itu berjasa juga ya. Iya, jadi namun, memang yang salah kan cara mempekerjakan dan ego terhadap memanusiakan manusia itu ya yang salah. Tapi tentang sebuah gagasan, ide di waktu itu sangat bagus dengan peninggalan-peninggalan yang sekarang bisa dirasakan dan dinikmati bersama-sama ya kan ya. Betul sekali. Nah, gimana? jadi memang inilah segi positifnya ya Mas ya. Oke, gimana kita lanjut balik ya? Allah Akbar, apa itu Mas? Ya Allah Mas, ada yang lempar kayu Mas. Coba kita lihat sebelah sana Mas. Mas itu Mas orangnya Mas. Itu ngapain orangnya? Ada orang ya? lari-lari Mas. Kejar. Mas ayo Mas. Ya kejar. Kejar Mas. Loh, melayu beanter ya Mas. Kejar. Mas. Maksudnya apa Mas? Coba tanya kenapa orang? Aduh keserempet Mas. Jalan ini lo angel. Pak, tunggu Pak. Halo Pak. Apa itu orang itu? Aduh. Gimana sih orang itu? Kita nggak ngapa-ngapain. Kita mau tanya. Tak kekejar. Enggak kekejar Mas. Kan kita mau tanya doang sih. Iya. Aduh. Ayo coba Mas. Gak kejar Mas. Buanter ya Mas Melayu nih Mas. Enggak ada nih. Gak ketemu. Kembali. Orangnya lari ke sana. Terus gimana orangnya lari ke sana. Terus gimana? Hah? Gak tahu Mas. Tadi orangnya lari ke sana loh Mas. Gak ketemu. Loh, Mas gak ini apa ya? Mas? Coba Mas. Ini kayaknya jatuh Mas, ini punya orang itu Mas. Oh. Apa itu? Apa ini Mas? Ada yang ngerti nggak sih? Jadi
Jadi itu orang rekaman togel nih. Orang tadi meninggalkan ini teman-teman. Itu rekaman togel. Itu rekaman tegal. Togel. Oh mungkin orang tadi tuh masa mau cari togel ya Mas ya. Iya kan Terus memang keganggu gitu. sama kedatangan kita, terus Bisa kita dilempar jadi. kayu tadi ya. Bisa jadi gitu. Berarti itu ketinggalan itu. Iya. Itu rekaman aja. Kapan kesini? Nomor berapa ini? Gak tahu Mas Yus mungkin teman-teman sampai sini aja ya. Gitu ya. Iya. Oke. Jadi semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Salam budaya, salam Rahayu. Rahayu.